Ya, selamat malam, saudaraku terkasih. Kita ketemu lagi dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan tentunya kita berterima kasih buat tiap-tiap kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat yakin bahwa firman itu adalah pribadi Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dalamnya ada kekuatan Allah yang mampu menolong dan menyelamatkan. Dan untuk itu, biarlah kita terus punya semangat dan sukacita bila kita dipertemukan dengan firman. Kita harus gali firman semakin dalam. Pada saat kita gali firman ini semakin dalam, maka kita akan menyadari betapa luar biasa janji-janji Tuhan yang senantiasa disampaikan kepada anak-anak tebusannya. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu, yaitu lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Nah, saudara terkasih, itulah pujian yang kita naikkan. Biarlah kita tetap setia sampai seumur hidup kita. Sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, sehingga kami dilayakkan bertemu dengan Engkau. Karena kami sadari bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Urapi kami Roh Kudus, sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami diberi kemampuan untuk memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Dari awal firman-Mu disampaikan sampai selesainya, biarlah Tuhan yang senantiasa mengambil alih waktu ini, sehingga apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Buatlah kami sama seperti Maria, duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sambut pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita kembali bertemu dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dan kami tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala percayakan kami untuk melayani pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Nah, sudah terkasih, kami masih melanjutkan pendalaman Alkitab dari waktu sebelumnya, yaitu mengenai hidup dalam kewaspadaan. Nah, waktu itu kami sampaikan bahwa hidup dalam kewaspadaan ini senantiasa harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi selama ini, sejujurnya yang terjadi bahwa kita hanya waspada untuk hal-hal di luar. Ya, hal-hal yang merupakan ancaman atau musuh kita yang berada di luar. Tetapi seringkali kita mengabaikan akan hal-hal yang ada di dalam hidup kita, di masing-masing pribadi kita. Nah, pada waktu sebelumnya kami sampaikan bahwa kita harus waspada bila mana kita sudah dalam keadaan tidak bersyukur. Yang ada dalam kehidupan kita adalah keluhan, persungutan, bahkan ketidakpuasan. Nah, saudara terkasih, kita sadari bahwa hal-hal ini akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Dengan kata lain bahwa kalau kita mengucap syukur, maka sebenarnya berkat Tuhan sudah sangat dekat dengan kita. Nah, untuk itu, mari waspada. Bila mana hari-hari kita sudah ditandai dengan keluh kesah dan persungutan, mari kembali kepada
firman untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pada malam hari ini kami bawa hal kedua, yaitu hidup dalam kewaspadaan menyangkut kerendahan hati. Nah, saudara terkasih, ini perlu kita pelajari karena banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang hidupnya hari-harinya di dalam kerendahan hati. Kita akan baca dalam Efesus pasal yang kelima ayat 20 sampai dengan ayat 21. Sekali lagi, buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, yang sudah dapat mari kita katakan amin. Nah, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kita garis bawahi yang berkata rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, ternyata hidup dalam kerendahan hati ini bukan hanya sekedar disampaikan kepada anak-anak Tuhan, tetapi ternyata hidup dalam kerendahan hati itu adalah merupakan perintah Tuhan. Jadi, kalau disebut kerendahan hati, jangan kita meremehkan. Karena ternyata kerendahan hati ini adalah perintah dari Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Nah, ternyata saudara, kalau kita lihat urutannya, kerendahan hati itu harus dimulai dari pengucapan syukur. Nah, makanya pada beberapa minggu yang lalu kami sampaikan bahwa kita harus waspada bila mana kita sudah kurang dalam pengucapan syukur. Karena pengucapan syukur ini akan membuat kita masuk dalam pola hidup yang Tuhan inginkan, yaitu kerendahan hati. Nah, kita baca ayat lain yang menyebutkan bahwa kerendahan hati itu merupakan perintah daripada Tuhan. Kita lihat dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita dengan membuka kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Nah, yang sudah dapat katakan amin. Nah, kami akan bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ternyata bagi kita orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, maka yang harus dimiliki orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dikuduskan, yaitu kerendahan hati. Jadi saudara terkasih, jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan kerendahan hati ini. Karena ternyata ini adalah merupakan perintah daripada Tuhan. Ya. Nah, tentu ini akan sangat sulit. Karena seringkali dalam praktek hidup kita sehari-hari, banyak kali kita tidak sadar bahwa kita telah menjalani hari-hari kita dengan kesombongan. Menjalani hari-hari kita bukan dalam kerendahan hati. Nah, caranya kita akan lihat dalam kitab Sefania. Ya, kita akan lihat kitab Sefania. Nah, kitab Sefania ini ada dalam Perjanjian Lama. Setelah kitab Habakuk, ya, Sefania, kita akan lihat pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Nah, Sefania pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah dapat, mari kita katakan amin. Kami akan bacakan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca ini, ternyata caranya kita memiliki kerendahan hati itu bukan dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang pura-pura, itu akan ketahuan. Apalagi kalau ada yang melakukan atau mewujudkan kerendahan hati ini dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatannya sendiri, akan gagal. Karena ternyata kerendahan hati ini harus dimulai dari kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Sebenarnya Tuhan sudah membentuk kehidupan kita menjadi seseorang yang punya kerendahan hati. Tapi saudara, jangan sampai terpaku dengan keberadaan yang Tuhan sudah bentuk. Harus kita pertambahkan. Harus kita tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan mencari kerendahan hati. Carilah kerendahan hati. Jadi ternyata kerendahan hati itu harus diusahakan. Harus dikejar. Kami yakin kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, maka kerendahan hati walaupun dicari, tidak mungkin ditemukan. Tidak mungkin didapatkan. Tapi kalau kita sudah mencari Tuhan terlebih dahulu, dan memang Tuhan sudah membentuk kehidupan kita sebagai pribadi yang punya kerendahan hati, maka kita akan menemukan kerendahan hati itu. Jadi saudara, apabila ada orang dalam kehidupan sehari-hari seperti merendahkan hati, tapi tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, itu palsu namanya. Makanya banyak kita temukan orang-orang yang pura-pura, orang-orang munafik. Di depan kita dia seperti orang-orang yang punya kerendahan hati, padahal tidak sebenarnya. Karena kerendahan hati harus dimulai dengan mencari Tuhan. Dan ingat, kita sudah dibentuk menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati. Tuhan sudah membentuk kita seperti itu. Tapi kita ingin meningkatkan kapasitas, meningkatkan keberadaan kehidupan kita di dalam Tuhan. Dengan apa? Dengan mencari kerendahan hati itu. Dengan kata lain, ini akan tersembunyi. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, walaupun tersembunyi, kita akan menemukannya. Tapi bagi orang-orang lain yang tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, maka kerendahan hati akan tersembunyi dan mereka tidak akan temukan. Jadi sekali lagi, caranya adalah dengan mencari Tuhan terlebih dahulu dan meyakini bahwa kita ini sudah dibentuk oleh Tuhan dengan kerendahan hati, maka selanjutnya kita akan terus mempertambahkan kapasitas kita dalam hidup kerendahan hati dengan mencarinya. Nah, ini merupakan perintah dan caranya. Kemudian saya terkasih prakteknya. Kadangkala saudara, kita mempraktekkan kerendahan hati itu menurut ukuran kita masing-masing. Padahal dalam Alkitab kita melihat ada beberapa, mungkin banyak, tetapi pada malam hari ini kami bawa saudara untuk melihat ya dua saja dalam kitab Filipi
pasal yang kedua. Ya, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka bersama-sama kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau sudah dapatkan, mari kita katakan amin. Nah, kami akan bacakan Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra, dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang-orang lain juga. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini ada dua wujud praktek daripada kerendahan hati itu, yaitu sehati sepikir. Nah, saudara terkasih, ini tidak mudah. Karena masing-masing manusia sudah punya ego, ya. Sudah punya jalan pikiran sendiri, ya, sudah punya niat, sudah punya rancangan sendiri untuk dirinya, idealismenya ada, sehingga akan sulit untuk sehati dan sepikir. Bahkan suami istri saja yang sudah dipersatukan dua menjadi satu, sulit untuk sehati dan sepikir. Tetapi sudah terkasih, inilah yang harus kita lakukan apabila kita hidup dalam kerendahan hati. Kita mulai dari sehati sepikir, makanya dilanjutkan dengan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah, saudara terkasih, ini yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Sehati sepikir. Makanya saudara, tidak heran kalau kita lihat orang-orang sombong, maka sebenarnya mereka ini mewujudkan ego yang dimiliki dia sendiri. Dia tentu tidak akan pernah memikirkan orang lain, tetapi memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Saudara, ingat bahwa apabila kita sombong, sebenarnya ini merupakan awal kejatuhan. Jadi, yang pertama sebagai wujud praktek daripada kerendahan hati adalah sehati sepikir. Nah, yang kedua apa? Yaitu menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi saudara terkasih, ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau ini dimiliki oleh masing-masing di tiap-tiap keluarga, kita sangat yakin keluarga itu akan sangat bahagia. Suami menganggap anak dan istrinya lebih utama dari dirinya, istri menganggap suami dan anak-anak lebih utama dari dirinya, bahkan orang tua menganggap anak-anak lebih utama dari dirinya, kemudian juga anak-anak menganggap orang tua lebih utama dari dirinya. Wah, ini luar biasa. Dan saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita juga menganggap orang-orang lain yang ada di sekitar kita lebih utama dari kita, nah ini sesuatu yang luar biasa. Ini seringkali tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena sudah terkasih, sejujurnya manusia itu sudah terpola bahwa kita adalah titik sentralnya apapun. Jadi yang lain sudah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Suami sudah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Istri juga demikian. Kita adalah nomor 1. Tapi pola hidup kerendahan hati tidak seperti itu. Kita nomor sekian. Tapi orang-orang yang lain di sekitar kita, kita tempatkan lebih utama.
Nah, ini adalah wujud praktek yang sesungguhnya. Nah, saudara, kalau kita lihat teladan dari Alkitab, siapa yang sempurna mewujudkan kerendahan hati ini? Nah, saudara nanti boleh baca di rumah dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Nah, Yesus adalah profil sempurna untuk kita teladani sebagai pribadi yang lemah lembut dan yang rendah hati. Makanya saudara, kalau ada menurut kita di tengah-tengah lingkungan kita ada orang seperti rendah hati, maka saudara boleh kita meneladani, tetapi teladan sempurna itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yesuslah teladan sempurna untuk mewujudkan kerendahan hati itu. Kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa dia raja di atas segala raja, tapi rela merendahkan dirinya untuk sama seperti manusia. Bahkan dia rela mengutamakan kita orang berdosa. Dia disalibkan untuk menyelamatkan kita. Siapa di antara kita yang mampu mewujudkan pola hidup seperti ini? Untuk itu saudara, ini yang merupakan nasihat supaya kita waspada. Bila mana kehidupan kita hari-hari ini sudah gagal mewujudkan kerendahan hati, maka hati-hati. Berarti kita sombong. Nah, orang sombong, maka ini adalah awal kejatuhan. Nah, kita lihat beberapa ayat firman Tuhan, upah dari orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Kita lihat beberapa ayat dalam Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi apabila saudara ada di antara kita yang rindu dihormati, mau dihormati, suami mau dihormati, istri mau dihormati, anak-anak mau dihormati, ya, gembala mau dihormati, hamba-hamba Tuhan mau dihormati, jemaat Tuhan mau dihormati, pimpinan-pimpinan perusahaan mau dihormati, karyawan mau dihormati. Syaratnya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, banyak orang hari-hari ini mengejar kehormatan. Akhirnya tidak mendapatkan. Karena mereka ingin mendapatkan kehormatan itu dengan cara kesombongan. Tidak akan pernah mendapatkan. Tapi barang siapa punya kerendahan hati, maka tunggu waktunya. Sama seperti Yesus, maka upah daripada kerendahan hati, daripada Yesus, maka namanya diangkat. Namanya adalah nama yang berkuasa. Dia merupakan raja di atas segala raja, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ditinggikan. Nah, bila mana kita rindu Allah meninggikan derajat kita, untuk kita dihormati, mari kita harus mulai terus-menerus mewaspadai supaya kehidupan kita ada dalam kerendahan hati. Kemudian Amsal pasal 22 ayat 27. Amsal pasal 22 ayat 27. Maaf saudara, bukan Amsal maksudnya, Mazmur, ya, Mazmur. Mazmur 22. Ya. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nah, ini Mazmur pasal 22 ayat yang ke-27. Jadi orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Jadi orang-orang yang selalu lapar, jemaat Tuhan yang selalu lapar, nah ini perlu ini kita pelajari. Ya, kalau ada kerendahan hati pada waktu kita menikmati apa saja yang disediakan oleh istri, disediakan dalam menu keluarga, kalau ada kerendahan hati, maka hasil daripada kerendahan hati ini pada waktu kita menikmati makanan itu, dikatakan firman Tuhan, akan
kenyang. Akan kenyang. Jadi artinya bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan, ya, dan kepuasan. Kemudian dalam Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ya, bagi jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita dengan membuka kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Nah, yang sudah dapat, mari kita katakan amin. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum-hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi saudara, ternyata oleh firman Tuhan, hal yang luar biasa akan diberikan kepada orang-orang yang rendah hati, yaitu dibimbing dan diajarkan. Jadi bimbingan Tuhan luar biasa bagi kita. Pengajaran Tuhan luar biasa bagi kita bila mana kita hidup dalam kerendahan hati. Saudara, kita perlu bimbingan Tuhan dan ajaran Tuhan untuk menata kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Kita sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah salah menuntun langkah-langkah kita. Walaupun mungkin tidak ada jalan sepertinya di depan. Ya, tertutup. Tapi kita sangat yakin kalau Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengajar jalan-jalannya untuk kita lewati, maka kita sangat yakin kita akan menemukan yang luar biasa. Ya. Kemudian kita lihat ayat terakhir dari Mazmur 149. Mazmur 149. Kita akan baca ayat yang keempat. Ya, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita baca Mazmur 149 ayat yang keempat. Nah, yang sudah dapat, mari kita katakan amin. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita tetap dalam pola hidup dalam kerendahan hati, keselamatan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi bahwa sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi saudara terkasih, Tuhan akan terus menuntun dan membawa kita melihat karya yang luar biasa, khususnya karya keselamatan. Jadi bukan hanya keselamatan nanti kita masuk surga, bukan. Tapi keselamatan dalam hari-hari kita yang kita lalui tiap-tiap saat. Ya. Diberi keselamatan untuk lolos dari kecelakaan, keselamatan dari kebangkrutan, keselamatan dari penyakit, ya, bahkan mungkin keselamatan untuk tiap anak-anak Tuhan melewati ancaman daripada virus corona, ya. Keselamatan dalam keluarga supaya tetap menikmati kebahagiaan. Nah itu. Jadi saya terkasih sekali lagi bahwa bila mana kita hidup dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan memahkotai kita dengan keselamatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah untuk itu saya terkasih, mari sekali lagi kami ingatkan, waspadalah kalau ada di antara kita sudah mulai sombong. Mari kembalilah kepada firman, perintah firman, untuk kita kenakanlah kerendahan hati dalam kitab Kolose 3:12 tadi. Ya. Dengan cara apa? Mencari Tuhan, karena kita memang sudah dibentuk dengan pola hidup di dalam kerendahan hati, karena kita segambar dengan rupa Allah, dan setelahnya baru kita mencari kerendahan hati itu. Carilah kerendahan hati. Bagi kita yang sudah mencari Tuhan terlebih dahulu, pasti kita akan menemukannya. Nah, prakteknya, yaitu sehati sepikir dan menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Kita sangat yakin, akhirnya kita dapat melihat teladan Yesus. Dia rela mati untuk menebus setiap kita ini yang berdosa. Sampai pada akhirnya tempat pun disediakan bagi kita. Dan banyak upah yang diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Yang pertama tadi, kehormatan. Yang kedua, dikenyangkan.
Yang ketiga, dibimbing dan diajar jalan-jalan Tuhan. Dan yang terakhir, akan diberikan mahkota kehidupan, mahkota keselamatan kepada setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini mampu dan sanggup membawa kami mewujudkan perintah-Mu, yaitu senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Kami sangat yakin kalau Engkau yang memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami akan dimampukan untuk terus-menerus merendahkan hati kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan membawa kami, meninggikan kami tepat pada waktunya. Kalau mungkin pada saat-saat ini kami berada di pengalaman hidup yang paling rendah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi kami sangat yakin Roh Kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami, membimbing kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pertolongan-Mu dari awal ibadah ini sampai selesai. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi berkati jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, bahkan mungkin orang-orang yang mengasihi Engkau mendengarkan berita firman ini, kami percaya akan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kegiatan kami ke depan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan menolong kami dan memberkati kami. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami yang berharap kepada-Mu Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Yang sakit sembuhkan, lemah berikan kekuatan, punya masalah persoalan Engkau selesaikan. Yang bimbang pertetapkan hati kami, bahkan yang undur dan Engkau tarik dengan cara kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih berdoa untuk Ibu Gembala kami, terus berkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna, pengurapan dari tempat yang maha tinggi tercurah kepada Ibu Gembala di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami ini Tuhan. Berikan hikmat akal budi sehingga mampu memberikan kebijakan yang terbaik untuk membawa negara kami ini dapat melewati masalah ekonomi, masalah sosial, terlebih masalah kesehatan. Kami percaya urapan-Mu lah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Sehingga apa yang mereka putuskan yang terbaik, kami percaya kalau urapan-Mu ada di dalamnya, maka kami sangat yakin kuasa-Mu juga akan nyata. Berdoa untuk garda terdepan, para medis yang menangani para pasien yang terkena virus corona. Berkati mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami sangat yakin Kau akan terus membawa para medis ini, para dokter, para perawat, menjadi perpanjangan tangan-Mu, mendatangkan mujizat. Dan kami sangat yakin akan banyak kisah yang akan kami dengar bahwa pertolongan-Mu nyata dalam setiap orang-orang berharap bersandar kepada-Mu. Ini saatnya Tuhan bahwa kami akan datang kepada-Mu, banyak negara akan datang kepada-Mu, banyak suku akan datang kepada-Mu, bertekuk lutut mengakui Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk 1 minggu ke depan. Kami percaya Engkau akan terus campur tangan menolong kami, sampai pada akhirnya kami tetap melihat pimpinan pertolongan-Mu dan karya-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami. Mulai pada saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan selamat malam.